Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan Internasional akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Pasar Keuangan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Sinintya Kusuma Anjani, NIM akhir 187. Perkenalkan, nama saya Diki Widiantoro, NIM akhir 229. Perkenalkan, nama saya Eli Nurima, NIM akhir 219. Nama saya Nurul Khafifah, NIM akhir 199. Perkenalkan, nama saya Eka Vina Agustin, NIM akhir 209. Selanjutnya, di pasar keuangan internasional ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada spot rate and spot market, yang kedua ada currency futures market, yang ketiga ada currency option market. Untuk materi yang pertama yaitu satu pengertian spot rate. Kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Kurs spot rates atau spot prices merupakan harga yang diberikan untuk suatu mata uang, sekuritas atau efek atau komoditas yang akan dibayarkan segera, dibayar dan diserahkan segera, biasanya dalam 1 hari atau 2 hari kerja. Untuk sekuritas atau efek dan komoditas tahan lama seperti emas, kurs spot umumnya mencerminkan ekspektasi pasar terkait pergerakan harganya di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa spot rate adalah kurs yang dilakukan maksimal 2 kali 24 jam atau SRT plus 2 atau SR kurang dari 2 kali 24 jam. Dalam transaksi mata uang, kurs spot dipengaruhi oleh tuntutan individu dan bisnis yang ingin bertransaksi dalam mata uang asing, serta oleh pedagang forex atau pedagang mata uang asing. Selain mata uang, aset yang memiliki tarif tempat termasuk komoditas, misalnya minyak mentah, bensin konvensional, kapas, emas, tembaga, kopi, gandum kayu, dan obligasi. Harga spot juga digunakan dalam menentukan tingkat maju harga masa depan transaksi sejak keuangan komoditas, keamanan atau mata uang nilai masa depan yang diharapkan sebagian didasarkan pada nilai saat ini dan sebagian pada tingkat bebas resiko dan waktu sampai kontrak jatuh tempo atau hari pembayaran dilakukan. Pasar spot merupakan pasar yang memfasilitasi transaksi jual beli mata uang asing secara tunai dengan penyerahan dana dilakukan dengan segera setelah transaksi disepakati. Pasar spot dapat diartikan juga sebagai pasar valuta asing setempat. Pasar spot atau pasar tunai juga sebagai pasar keuangan publik di mana instrumen keuangan atau komoditas yang diperdagangkan untuk pengiriman segera. Di pasar spot, pengiriman terjadi di T+2 bekerja hari, yaitu pengiriman uang dan komoditas harus dilakukan setelah 2 hari kerja dari tanggal perdagangan. Kemudian transaksi spot. Yang pertama, cash, di mana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. Kedua, TOM atau kependekan dari tomorrow atau besok, di mana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya. Yang ketiga, spot, di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu currency future market, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian currency future. Currency future adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu. Kontrak future serupa dengan kontrak forward karena memungkinkan pembeli untuk mengunci harga yang harus dibayarkan bagi suatu valuta tertentu pada suatu waktu di masa depan. Yang kedua, pasar currency future. Di dalam pasar future adalah perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Karenanya, pasar future mata uang serupa dengan kontrak forward dari sisi kewajibannya, tetapi berbeda dengan forward dari sisi bentuk perdagangannya. Yang ketiga, penentuan kontrak harga future. Harga kontrak currency future berbeda dari kurs spot karena alasan-alasan yang sama yang menyebabkan kurs forward berbeda dengan kurs spot. Jika
Jika harga spot dan harga future untuk suatu valuta sama dan suku bunga valuta tersebut lebih tinggi dari suku bunga AS, spekulan-spekulan AS dapat mengunci laba yang tinggi di luar negeri dari apa yang mereka terima dari investasi-investasi di AS. Yang keempat, pemanfaatan currency future oleh korporasi. Korporasi yang memiliki posisi terbuka dalam valuta asing bisa mempertimbangkan untuk membeli atau menjual kontrak future untuk menutupi posisi yang dimaksud. Perusahaan yang telah membeli kontrak future berarti telah mengunci harga pembelian suatu valuta asing di masa ini. Yang kelima, resiko kredit dari kontrak currency future. Untuk meminimalisir resiko penjaminannya, CME mengenakan kewajiban margin untuk menutupi fluktuasi dalam nilai kontrak, yang berarti bahwa pelakunya harus menempatkan deposito sebagai jaminan. Yang keenam, biaya transaksi dari currency future. Para pialang yang mengeksekusi pesanan jual atau pesanan beli kontrak currency future membebankan fee transaksi atau brokerage fee dalam bentuk bid-ask spread, yaitu mereka membeli suatu kontrak currency future dengan suatu harga atau harga beli dengan cara simultan menjual kontrak tersebut kepada pihak lain dengan harga yang sedikit lebih tinggi atau harga jual. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. COM atau Currency Option Market merupakan suatu alternatif lain bagi pedagang falas atau spekulator untuk melakukan kontrak, sehingga memperoleh hak untuk membeli atau hak untuk menjual yang dapat dibatalkan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal expiry tertentu. Beberapa poin penting yang menggambarkan transaksi option yaitu: pertama, option memberi pedagangnya hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu, berbeda dengan jenis transaksi jual beli yang sudah dikenal selama ini, yang mengikat masing-masing pihak dengan satu kewajiban untuk membayar atau memberikan satu barang tertentu yang diperjualbelikan. Maka option memberi pemegangnya hak bukan kewajiban untuk menjual atau membeli satu barang yang diperjanjikan pemegang. Option tidak bisa dipaksa untuk membeli atau menjual satu barang yang diperjanjikan tersebut. Yang kedua, hak untuk menjual atau membeli suatu barang tersebut hanya bisa dilaksanakan kepada waktu tertentu di masa yang akan datang atau sebelumnya. Hal ini tergantung dari jenis option yang dipegang. Ada pada option yang mengatur bahwa hak untuk membeli atau menjual satu barang bisa dilakukan pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang, tidak dapat dilaksanakan sebelum waktu yang ditentukan tersebut. Ada pula jenis option yang hak untuk membeli atau menjualnya dapat dilaksanakan sebelumnya. Yang ketiga, apabila pemegang option melaksanakan haknya untuk membeli atau menjual satu barang tertentu, harga barang yang dibeli dan dijual tersebut sudah ditentukan sebelumnya, biasanya ditentukan pada saat transaksi option dilakukan. Tidak peduli barang harga pasar tersebut saat pelaksanaan hak, jadi harga yang dipakai saat pelaksanaan hak sudah ditentukan sebelumnya dan bukan harga pasar barang tersebut saat itu. Studi kasusnya yaitu hedging future contract dengan option contract untuk meminimalisasi resiko fluktuasi kurs falas. Hedging atau lindung nilai diciptakan untuk mengurangi timbulnya resiko bisnis yang tidak diduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Lindung nilai diperlukan oleh perusahaan. Kebanyakan perusahaan yang menggunakan lindung nilai ini tidak mempunyai keahlian dalam memprediksi variabel-variabel seperti tingkat bunga, kurs falas, dan harga komoditas. Dengan lindung nilai ini, perusahaan dapat memfokuskan aktivitas-aktivitas utamanya sesuai dengan kemampuan dan keahlian khususnya. Selain itu, perusahaan yang menghadap exposure nilai tukar yang besar dan menginginkan skala ekonomis dalam kegiatan hedging juga lebih suka menggunakan currency derivatif. Dan sumber exposure nilai tukar merupakan faktor yang penting dalam memilih currency derivatif yang digunakan.
Suatu perusahaan yang melakukan perdagangan internasional tidak bisa menghindari resiko dari foreign exchange. Bahkan perusahaan yang tidak melakukan perdagangan internasional pun juga akan tetap merasakan imbas dari resiko forex exchange ini. Ini dikarenakan adanya perubahan dari kurs valuta asing yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam negeri, sehingga mempengaruhi cash flow perusahaan tersebut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Keinginan investor untuk melindungi dirinya dari adanya resiko investasi di pasar modal dapat diakomodasikan dengan adanya sekuritas derivatif seperti futures dan options. Instrumen derivatif ini sebagai inovasi baru di pasar modal yang perannya sangat diperhatikan. Instrumen derivatif bukan sebuah klaim atas arus pendapatan seperti layaknya saham dan obligasi. Sebaliknya, instrumen derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang, baik aktiva finansial ataupun komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dan pada harga yang telah disepakati pada saat ini. Nah, mungkin hanya itu penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Saya Eka Vina Agustin, perwakilan dari teman-teman kelompok 3 ingin menyampaikan permintaan maaf jika masih ada kekeliruan dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.